Shalom dan selamat pagi bagi kita semua keluarga besar Gereja Betel Indonesia Jemaat Mawasar Harapan Indah Harapan Elok Sagara City Makassar Pekanbaru Medan Parawil Layambat. Puji Tuhan, haleluya. Allah kita adalah Allah yang begitu ajaib dan luar biasa, yang penuh kasih bagi kita sekalian. Dia begitu baik dan sangat baik, teramat baik bagi kita. Dia sudah tolong kita sepanjang malam dalam istirahat tidur kita, hingga pada pagi hari kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Segala puji hanya bagi Tuhan yang begitu baik bagi kita sekalian. Haleluya. Kita akan membaca Alkitab sebagai landasan kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan ke depan. Oleh karena itu, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa bahwa setiap kebaikan yang luar biasa yang masih kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau membacakan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi penuntun dalam langkah kami dalam satu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 dengan judul perikop hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupku dalam Tuhan adalah meterai dari kerasku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak meminum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukankah hanya pikiran manusia saja? Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau menggeramus mulut lembu yang sedang mengirik, lembuka yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak, dalam pengharapan, dan penggirik harus menggirik, dalam pengharapan untuk memperoleh bagian. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini,
bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pendeta. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Dengan demikian bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku menenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedang mungkin memenangkan mereka, berapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Dan tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja menunggu. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Hai puji Tuhan, jemaat terkasih, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini, dan kita terus diterangi oleh firman Tuhan itu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami baca, kami dengar. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memberikan pengertian khusus buat kami pribadi lepas pribadi, supaya kami diterangi oleh firman itu dalam perjalanan kehidupan kami. Berkatilah kami dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis kami. Berkatilah kami Tuhan dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Jangan biarkan kami sendirian. Tuhan, tuntun kami, Roh Kudus bekerja bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Berkati mereka yang bertani, beternak, mereka yang berdagang, mereka yang berbisnis, mereka yang bekerja di kantor, mereka sebagai karyawan di pabrik, dan mungkin bagi mereka yang menjadi seorang buruh atau mungkin supir online, Tuhan Engkau memberkati mereka Bapa di surga, para mereka guru-guru dan juga dosen, demikian juga para polisi, TNI yang ada di gereja kami, diberkati oleh Tuhan, ditolong Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh Tuhan senantiasa memuliakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Bapa yang besar, ajaib, dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari terima berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan, sahabat jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati kita semua, menolong kita dengan kasih setianya. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.